Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat sore, Bu Rini. Selamat sore Mbak Cindy. Bu Rini, akhirnya ada aturan tertulis yang mengatur sanksi untuk ASN yang nekat mudik, kemudian juga secara resmi tertulis pula ada periode larangan mudik bagi ASN. Apakah aturan ini dibuat dan diterbitkan karena banyak ASN yang melanggar aturan mudik dan juga tidak bepergian keluar kota pada saat libur panjang? Aturan ini kan sebetulnya untuk menindaklanjuti dari arahan Menko PMK kepada beberapa kementerian. Salah satunya adalah kepada Kemenpan RB yang merupakan pembina bagi aparatur sipil negara. Jadi surat edaran ini berlaku hanya untuk aparatur sipil negara. Nah, mengenai masalah surat edaran ini dibuat untuk atau karena adanya pelanggaran, sebenarnya bukan seperti itu. Jadi tujuannya adalah pemerintah ingin memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 begitu. Nah, saat ini kan memang sudah menurun, tetapi sesuai dengan laporan dari Satgas dan permintaan dari Pak Menko PMK, dikhawatirkan akan terjadi gelombang baru begitu ya terhadap COVID. Nah, oleh karena itu ASN, Pak Menteri Pan RB berharap ASN bisa menjadi contoh untuk bagaimana untuk memutuskan mata rantai COVID-19 itu. Nah, oleh karena itu salah satu tujuan daripada pelarangan itu adalah supaya para ASN juga tidak bepergian atau tidak mudik untuk untuk memutus mata rantai COVID-19 tersebut. Belajar dari pengalaman pada mudik Lebaran tahun lalu, kemudian juga pada libur-libur panjang di akhir pekan biasanya juga masih banyak orang bepergian. Ini berimbas pada naiknya angka COVID-19. Apa evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpan RB untuk bisa mengawasi ASN benar-benar tidak mudik atau tidak melanggar aturan ini? Ya, baik. Jadi kalau yang tahun lalu memang kan karena baru kita belum melakukan evaluasi secara intensif, tetapi sepanjang setelah itu kita ada beberapa cuti bersama atau libur yang membuat long weekend seperti itu, maka kami meminta surat edaran yang kita keluarkan tentu saja kita berikan satu tautan di mana semua instansi pemerintah bisa melaporkan bagaimana pelaksanaan daripada pelarangan-pelarangan yang sudah diedarkan atau yang sudah disampaikan oleh Pak Menpan RB. Jadi ada kewajiban dari seluruh instansi pemerintah untuk melaporkan kepada Kemenpan RB. Dan sampai saat ini dari beberapa surat edaran kita juga sudah mengumpulkan, meskipun tidak seluruhnya melaporkan ya, karena mungkin ada keterbatasan infrastruktur misalnya, tetapi sampai saat ini masih banyak dan kita masih mengumpulkan laporan-laporan tersebut. Tapi sudah cukup banyak. Untuk instansi pemerintah pusat sendiri sudah banyak yang sudah melaporkan kementerian dan lembaga. Daerah-daerah pun juga sudah kita melakukan pelaporan. Dari yang selama yang kami terima ya, dari 2 surat edaran yang sudah kita terima itu, 98 lebih itu sudah mematuhi aturan. Kebanyakan yang tidak mematuhi itu karena memang ada cuti karena alasan penting dan sebagainya. Ada catatannya seperti itu. Oke, kalau ada ASN yang melanggar larangan mudik, apa sanksinya Ibu Rini? Kalau sebetulnya setiap pejabat pembina kepegawaian itu kan diminta untuk mengatur sendiri bagaimana tata cara pengawasannya. Nah, kalau sanksinya sendiri sudah ada diatur di dalam PP nomor 53 tahun 2020 begitu. Nah, nanti karena kan setiap unit organisasi atau setiap instansi itu mempunyai sifat tugas yang berbeda-beda ya, jadi harus selalu disesuaikan. Nah, oleh karena itu tetap ada aturannya mengacu kepada PP nomor 53 tahun 2010 begitu. Itu saja sebenarnya tata caranya juga sudah ada begitu. Oke, apa bedanya dengan larangan-larangan keluar kota dan berlibur pada waktu-waktu sebelumnya, Bu Rini, sanksinya?
Sama sih, karena kan tidak ada perbedaan sanksi, artinya bahwa pada libur-libur yang kemarin surat edaran tidak boleh ada bepergian keluar kota, ini juga sama sebetulnya. Jadi tidak boleh bepergian keluar kota jadi diminta untuk ASN untuk tetap tinggal pada tempat di mana dia bertempat tinggal maupun tempat di mana dia bekerja begitu. Jadi misalnya ada orang Jakarta terus kemudian bekerjanya di Jambi misalnya, itu diharapkan supaya yang PNS itu tidak bepergian dulu ke Jakarta, tetapi sesuai dengan lokasi di mana dia ditempatkan seperti itu gitu ya, diminta untuk supaya tidak lagi memotong mata rantai itu. Oke, sekali lagi soal sanksi, Bu Rini, apa sanksi yang akan diberikan jika nanti ada yang melanggar? Sanksi itu kan ada 3 macam ya, ada sanksi ringan, ada sanksi sedang, ada sanksi berat. Kalau sanksi ringan itu memang kalau dia berdampak kepada unit kerja gitu. Kalau sanksi ringan itu kepada instansi yang bersangkutan. Nah nanti mungkin bisa dilihat apakah memang dia pelanggaran itu dengan bisa ditentukan, kan itu ada prosesnya di dalam, ada tata caranya. Nanti kan ada berita acaranya dan lain sebagainya gitu. Tetapi macam-macam sanksi itu bisa diterapkan kepada ASN yang melanggar, disesuaikan dengan hasil berita acara yang dia lakukan apabila memang ASN yang bersangkutan melanggar larangan tersebut. Ada kategorinya, pelanggaran ini berat, pelanggaran ini dikategorikan moderat, pelanggaran ini mendapat sanksi yang ringan, Bu Rini? Ada di PP 53 sudah diatur. Tata caranya juga ada misalnya dari mulai teguran lisan sampai dipotong gajinya, sampai ada juga gitu seperti itu. Jadi harus dilihat dari proses bagaimana case-nya itu yang bersangkutan ya. Baik, diatur secara tegas dan resmi oleh Pak Cahyokumolo, Menpan RB, supaya ASN mengikuti aturan larangan mudik di tahun 2021. Terima kasih Ibu Rini telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ibu Rini Widiantini, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB. Terima kasih Ibu.